Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Ketemu lagi di Belajar Bareng Bu Emil. Pada kesempatan kali ini kita masuk ke bab baru, yaitu bab peluang. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengertian peluang, frekuensi relatif, ruang sampel, titik sampel, dan kejadian. Setelah kalian menonton video ini, diharapkan kalian dapat memahami pengertian peluang, menentukan frekuensi relatif, mengenal istilah dalam peluang, menentukan ruang sampel suatu kejadian. Pengertian peluang. Peluang adalah kemungkinan akan terjadinya suatu peristiwa. Dalam sebuah kejadian, pasti ada kepastian yang disebabkan oleh tindakan yang terkadang berakibat lain. Contohnya, pada sebuah mata uang logam yang dilemparkan ke atas, kemungkinan yang dapat terjadi adalah muncul sisi gambar atau sisi angka, seperti gambar berikut. Sisi yang akan muncul tidak dapat dipastikan sebelum koin itu jatuh. Nah, kegiatan melemparkan sebuah mata uang logam tersebut dapat dikatakan sebagai suatu tindakan acak. Tindakan tersebut diulang sampai beberapa kali dan rangkaian dari tindakan tersebut dinamakan percobaan atau kejadian. Frekuensi relatif. Frekuensi relatif adalah perbandingan dari banyak percobaan yang dilakukan dengan banyaknya kejadian yang diamati. Frekuensi ini bisa diketahui dengan menggunakan rumus frekuensi relatif sama dengan banyaknya kejadian per banyaknya percobaan. Istilah dalam peluang. Di dalam materi peluang ada beberapa istilah yang sering digunakan. Di antaranya yang pertama adalah ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin pada suatu percobaan atau kejadian. Dinotasikan dengan S besar. Ada beberapa cara untuk menentukan ruang sampel, yaitu yang pertama mendaftar, yang kedua diagram pohon, dan yang ketiga adalah tabel. Apabila percobaan pertama memiliki banyak ruang sampel atau dinamakan dengan S1 dan percobaan kedua S2, maka banyak ruang sampel bisa kita cari dengan menggunakan cara S1 dikali dengan S2. Kedua adalah titik sampel. Titik sampel adalah anggota-anggota dari ruang sampel atau kemungkinan-kemungkinan yang muncul. Menentukan ruang sampel. Yang pertama, menentukan ruang sampel dengan cara mendaftar. Contohnya, percobaan pelemparan sebuah uang koin. Pada pelemparan uang koin, kemungkinan muncul sisi angka atau sisi gambar. Nah, ruang sampelnya A, G. Jadi pada pelemparan sebuah uang koin itu hanya ada dua, ya antara angka atau enggak gambar yang akan keluar. Betul ya? Maka di sini ruang sampelnya ada dua. Nah, titik sampel ini adalah anggota-anggota dari ruang sampel. Di sini ada angka dan gambar. Kemudian kejadiannya berarti ada dua kemungkinan, bisa angka atau gambar. Sekarang bagaimana menentukan ruang sampel dari percobaan dua buah uang koin? Kita bisa menggunakan dengan rumus S1 dikali S2 ya, karena di sini kan ada dua buah uang koin. Anggap aja berarti S1 di sini adalah koin yang pertama, di mana koin yang pertama ini terdiri dari dua ruang sampel, ya. Kemudian S2 ini adalah koin yang kedua. Maka dia juga terdiri dari dua ya, karena satu buah koin itu hanya ada angka atau gambar saja. Berarti menentukan ruang sampelnya S1 kali S2 sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, sekarang kita coba penjabarannya. Ruang sampelnya di sini kan dibilang ada 4 ya. Siapa aja sih ruang sampelnya? Nah, kita tulis dulu. Ruang sampel untuk pelemparan dua buah uang koin, yaitu kemungkinan yang akan terjadi itu bisa A, angka dengan angka dengan gambar, gambar dengan angka,
dan gambar dengan gambar. Nah, ini adalah ruang sampelnya. Betul ya, ada 4. Bagaimana titik sampelnya? Ya, titik sampelnya berarti ada angka-angka, angka gambar, gambar angka, atau gambar-gambar. Nah, kejadiannya ya bisa aja kejadiannya itu angka dengan angka dengan gambar, gambar dengan angka, atau gambar dengan gambar. Menentukan ruang sampel dengan diagram pohon. Contoh, percobaan pelemparan 2 buah uang koin. Pada slide sebelumnya tadi percobaan pelemparan 2 buah uang koin, menentukan ruang sampelnya dengan cara mendaftar. Sekarang pelemparan 2 buah uang koin dengan cara diagram pohon. Karena tadi ada 2 koin ya, 1 koin itu kan terdiri dari angka dan gambar. Ini untuk koin yang pertama. Nah, karena dia ada 2 koin, berarti di sini kita buat cabang. Di sini ada angka dan gambar. Di sini angka dan gambar pula. Maka bisa kita dapat angka dengan angka, kemudian angka dengan gambar, kemudian gambar dengan angka, dan gambar dengan gambar. Nah, ini adalah cara menentukan ruang sampel dengan diagram pohon. Ada 4 ya, ruang sampel dari pelemparan 2 buah uang koin. Sekarang bagaimana menentukan ruang sampel dari percobaan 3 buah uang koin? Kita bisa menggunakan diagram pohon. Berarti di sini angka dengan gambar ya, karena ada ini koin yang pertama, kemudian koin yang kedua, angka dengan gambar, angka dengan gambar. Kita buat lagi koin yang ketiga, angka dengan gambar, angka dengan gambar, angka dengan gambar, angka dan gambar. Berarti ruang sampelnya di sini ada angka, ya ini ya, angka. Kemudian ada angka gambar, angka gambar angka gambar gambar, gambar angka, gambar angka gambar, gambar angka, dan gambar. Nah, semuanya ini ada total 8 ruang sampel ya, ada 8 titik sampel. Bisa dipahami ya untuk menentukan ruang sampel dari 3 buah uang koin logam. Nah, kalau misalnya nggak mau buat diagram pohon atau mau langsung buat misalnya S1 kali S2 seperti tadi ya, perkalian bisa. Karena ini kan 3 buah uang logam ya, berarti kita bisa S1 kali S2 dikali S3 karena ada 3 uang logam. 1 uang logam ini kan terdiri dari 2 ruang sampel, 2 kali 2 kali 2, maka ruang sampelnya ada 8. Bagaimana jika kejadian yang memuat 3 angka? Ketika kita lempar 3 buah uang koin, yang keluar adalah angka semua. Berarti di sini hanya ada 1 kemungkinan kan, yaitu adalah angka. Ini yang diminta kejadiannya memuat 3 angka. Bagaimana kejadian yang memuat 2 gambar?
Berarti kemungkinannya bisa siapa? Bisa angka gambar-gambar, ya kan? Gambar angka gambar dan gambar angka. Nah, ada 3 kejadian ya yang memuat 2 gambar. Sekarang kejadian yang memuat 1 angka gimana? Berarti yang hanya ada 1 angka dan 2 gambar berarti ya. Angka gambar-gambar, kemudian gambar angka gambar dan gambar-gambar angka. Nah, ini adalah kejadian dari 3 buah uang koin yang memuat 1 angka. Bisa dipahami ya nak ya. Kemudian yang ketiga, kita menentukan ruang sampel dengan tabel. Contoh, di sini ada percobaan pelemparan 2 buah dadu. Nah, karena kita ingin membuat dengan tabel, berarti di sini kita buat dadu ke-1. Dadu itu hanya terdiri sampai 6 titik saja. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian dadu yang kedua juga sama. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Bagaimana cara menentukan ruang sampelnya? Itu adalah 1 dengan 1 ya. Kemudian 1 dengan 2. Nah, ini adalah banyaknya ruang sampel jika pada percobaan 2 buah dadu. Ada berapa totalnya? Ada 36. Kita bisa menggunakan dengan perkalian S1 kali S2, boleh. S1 ini kan ada 6 ya, karena dadu pertama itu ada 6. Kemudian S2 itu juga ada 6 ya. Maka menentukan ruang sampelnya tinggal kita kali saja S1 kali dengan S2, yaitu 6 dikali 6 adalah 36. Nah, ini semua totalnya ruang sampelnya itu ada 36. Di sini kita bisa tulis 36. Kejadian yang memuat mata dadu berjumlah 9. Berarti kemungkinan ada siapa aja ya? 3 dengan 6 ya. 3 dengan 6, karena 3 dan 6 kalau dijumlahkan hasilnya 9. Kemudian 4 dan 5. Kemudian 5 dan 4. Dan yang terakhir 6 dengan 3. Nah, ini adalah kejadian-kejadian yang memuat mata dadu berjumlah 9. Kemudian bagaimana dengan kejadian yang memuat mata dadu berjumlah 10? Berarti kita cari nih dua buah mata dadu yang kalau kita jumlahkan hasilnya 10. Berarti 4 dengan 6 ya. 4 dengan 6. Terus 5 dengan 5. Dan di sini ada 6 dengan 4. Nah, ini adalah kejadian yang memuat mata dadu berjumlah 10. Bisa dipahami ya? Kita ke latihan soal. Dari 50 kali pelemparan uang logam diperoleh 26 kali muncul angka. Tentukan frekuensi relatif muncul angka dan frekuensi relatif muncul gambar. Perlu diketahui, untuk menentukan frekuensi relatif itu rumusnya adalah apa? Banyaknya kejadian per banyak percobaan. Berarti di sini percobaannya sebanyak 50 kali. Untuk pelemparan uang logam ini ada 26 kali muncul angka ya. Maka untuk menjawab frekuensi relatif muncul angka ya, berarti di sini 26 per 50. Nah, kita sederhanakan, sama-sama bagi 2. 26 dibagi 2 yaitu 13 per 25. Nah, ini adalah frekuensi relatif muncul angka.
Bagaimana frekuensi relatif muncul gambar? Tadi total percobaannya itu ada 50 kali, sedangkan untuk angka ada 26. Berarti pelemparan uang logam untuk muncul sebuah gambar itu adalah 50 dikurang 26 ya. Maka ada 24 kali muncul gambar. Maka bisa kita buat frekuensi relatifnya adalah dari sebuah gambar sama dengan 24/50. Maka kita bagi 2, 24 dibagi 2, 12/25. Nah, seperti itu. Kemudian nomor 2. Tentukan banyak titik sampel munculnya angka pada pelemparan sebuah dadu dan sebuah koin. Di sini dimintanya banyaknya titik sampelnya. Kita cari ruang sampelnya dulu ya. Kita bisa pakai S1. Misalnya S1 di sini adalah sebuah dadu. Sebuah dadu itu kan NS-nya ada 6 ya. Kemudian S2-nya ini adalah koin. Kalau koin di sini ruang sampelnya itu ada 2. Maka kita bisa cari ruang sampelnya di sini 2 dikali 6, yaitu 12. Nanti ada 12 ruang sampel. Nah, titik sampelnya ada siapa aja? Kita bisa menggunakan tadi dengan cara mendaftar tabel atau diagram pohon. Di sini kita bisa menggunakan tabel ya, ada koin, ada dadu. Untuk koin di sini kan ada angka dan gambar saja ya. Untuk dadu di sini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi kita bisa buat berarti angka dengan 1. Nah, ini adalah banyaknya ruang sampelnya benar ya, ada 12. Nah, titik sampelnya ada siapa aja? Nah, titik sampelnya di sini dia minta munculnya angka pada pelemparan sebuah dadu dan sebuah koin. Berarti titik sampelnya di sini ada 6. Titik sampel angka di sini ada 6. Siapa aja? Yaitu A1, A2, A3, A4, A5, dan A6 ya. Bisa dipahami ya. Tentukan banyaknya kejadian munculnya mata dadu berjumlah 10 pada pelemparan 2 buah dadu. Oke, tadi sudah sempat kita bahas nih ya. Untuk mata dadu yang berjumlah 10, ingat 2 buah dadu di sini itu tadi ada 36. Kejadiannya di sini adalah kita bisa membuat dengan tabel ya, atau dengan cara kita daftar aja, kita buat sendiri gitu. Kemungkinan itu kan kalau misalnya dadu 2 buah kita lempar, nah biar jadi jumlah 10 itu kan mata dadunya harus 5 dengan 5 ya. Terus 4 dengan 6 dan 6 dengan 4. Nah, ini adalah kejadian munculnya mata dadu yang berjumlah 10 pada pelemparan 2 buah dadu. Seperti itu. Ini ya. Kemudian yang keempat, banyaknya anggota ruang sampel pada pelemparan 2 buah koin dan sebuah dadu yang bersisi 6. Ya, di sini kita bisa menggunakan tadi S1 kali S2 boleh. Nah, di sini kita bisa S1 itu misalnya adalah karena di sini ada koinnya 2 ya, berarti kan ada koin 1. Ya kan? Koin 1 ini memiliki ruang sampelnya itu 2. Kemudian S2 di sini koin kedua. Koin kedua juga sama, dia memiliki ruang sampelnya 2. Dan S ketiga di sini adalah dadu. Dadu memiliki ruang sampel, satu dadu itu ada 6. Maka kita bisa mencari banyaknya ruang sampel ya. Tinggal dikalikan saja S1 kali S2 dikali S3. 2 kali 2 kali 6.
Maka hasilnya adalah 24 ruang sampel yang terjadi pada pelemparan 2 buah koin dan sebuah dadu bersisi 6. Seperti itu. Semoga bisa dipahami ya Nak ya, pelan-pelan ya. Sampai sini dulu materi kita tentang pengertian peluang, frekuensi relatif, ruang sampel, titik sampel, dan sebuah kejadian. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.